Berikan sambutan Yang Mulia Jalaluddin Muhammad, Raja Dinasti Mughal yang tertinggi di negara India. Panjang umur Yang Mulia. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad. Kau tahu betul orang ini daripada aku tidak ada izin untuk masuk ke istana. Dan sebelumnya, kau membiarkan orang lain masuk ke istana selain aku. Iya, Yang Mulia. Ini jelas disebutkan di dalam surat orang itu datang ke sana karena kau. Aku ingin surat itu dibaca keras di depan semua orang. Moti saya, maafkan aku sebelumnya. Aku tidak bisa menemuimu untuk yang terakhir. Jika mereka menangkapku, aku sudah pasti mati dan tidak mungkin lari dari sini tanpa tertangkap. Itu sebabnya aku meminum racun, supaya kau tidak disalahkan atas kematianku. Sekarang, apa yang ingin kau katakan? Ini kesempatanmu untuk melakukan pembelaan. Aku hanya ingin bilang bahwa aku sama sekali tidak mengenal orang itu. Dan aku tidak tahu kenapa dia menulis surat atas namaku. Aku tidak pernah minta siapapun datang ke istana. Aku tidak bisa mempercayaimu begitu saja. Apa kau punya bukti bahwa kau tidak bersalah? Jika tidak ada bukti, aku akan menghukummu. Jika kau izinkan, aku ingin menyampaikan sesuatu kepada Moti Bai Yang Mulia. Moti, ini tidak hanya tentang hidupmu sendiri, tapi ini juga masalahku, Moti. Jika sesuatu terjadi padamu, maka aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Moti, kau bukan hanya pelayanku, kau adalah temanku. Kau orang kepercayaanku dan keamananmu tanggung jawabku. Katakanlah, apa yang kau sembunyikan dariku? Aku ingin kau bersumpah demi hidupku. Katakan yang sebenarnya. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya, Yang Mulia. Lelaki itu yang mengikutiku ke dalam istana. Orang itu bukan yang ditemukan di dapur istana. Jangan bicara berputar-putar. Siapa yang mengikutimu ke dalam istana?
Adam Khan yang mengikutiku ke dalam istana. Kau tahu siapa yang kau tuduh melakukan kejahatan ini? Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika Adam Khan masuk ke istana, kenapa kau tidak mengatakannya kemarin? Kenapa tidak ada orang lain yang melihatnya kecuali dirimu? Kau bisa pergi dan mengatakan yang sebenarnya pada Jalal jika kau mau. Aku tahu Jalal, dia tidak akan menanyakan apapun pada Motibai, tapi dia akan memberikan pertanyaan padamu. Dia akan menanyaimu kenapa kau tidak menyebutkan nama Adam Khan jika kau tahu semuanya. Kau adalah penguasa istana permaisuri. Kau tahu semuanya. Lalu kenapa kau tidak mencoba menghentikan Adam Khan? Maham Angga, aku ingin bertanya pada Adam Khan. Katakan aku memintanya untuk hadir di persidangan. Aku mohon maaf yang mulia. Adam Khan sedang tidak ada di Agra saat ini. Dia meninggalkan Agra 2 hari yang lalu. Kau memerintahkan padanya untuk menghancurkan pemberontakan di Mathura. Aku punya tugas untukmu. Aku telah mendengar bahwa ada pemberontakan di Mathura. Aku ingin kau ke sana dan mencari tahu siapa yang mengakibatkan ini semua. Jika Adam Khan ada di istana semalam, dia tidak akan ada di Mathura sekarang. Kau bisa menanyakan dia ada di sana atau tidak. Kami akan mengirim penunggang kuda cepat kami ke Mathura. Dia bisa kembali besok siang. Dan kita akan tahu apakah Adam Khan ada di Mathura atau tidak. Ini akan membuktikan apakah Adam Khan bersalah atau tidak. Jika terbukti Adam Khan bersalah, aku akan bersumpah di depan para dewan. Sebelum kau menjatuhkan keputusan, aku, Maham Angga, aku akan memenggal kepala anakku sendiri. Bagaimanapun, jika Adam Khan ada di Mathura dan membuktikan bahwa pelayan Ratu Joda Motibai sudah membuat tuduhan palsu dan mencemarkan nama baik anakku. Tentu. Kirim penunggang kuda ke Mathura untuk membuktikan Adam Khan di sana atau tidak. Besok aku akan membuat keputusan dan sementara Motibai akan tinggal di dalam penjara. Pengadilan ditunda. Maham Angga tahu bahwa Jalal memerintah Adam pergi ke Mathura. Saat kesempatan itu, Maham Angga meminta Adam Khan untuk pergi ke Mathura di malam saat kejadian terjadi. Aku sama sekali tidak menyangka kejadian ini, Joda. Meskipun aku yakin Motibai tidak bersalah. Tapi sekarang, kita tidak punya pilihan kecuali menunggu penunggang kuda kembali. Semuanya akan menyalahkan Moti, Joda. Artinya, jika tidak ada orang yang membuktikan apapun bahwa dia tidak bersalah, otomatis dia dinyatakan bersalah, begitu? Tidak. Tapi kita punya seseorang untuk melawan. Dia pasti dinyatakan bersalah. Aku mengerti perasaanmu, Joda. Meskipun aku tidak benar melawan hukum di bawah kekuasaan dinasti Mughal. Itu artinya Moti akan dihukum meskipun tidak bersalah? Tidak. Aku akan terang-terangan menentang Jalal. Dia akan membuat keputusan hanya setelah penyelidikan selesai.
Aku ingin menemui Moti. Hanya Jalal, Maham Angga dan aku yang mendapat izin menemui tahanan selama mereka di dalam penjara. Aku minta maaf, tapi untuk masalah ini aku tidak bisa membantu. Percayalah padaku, Joda. Jalal selalu kukuh dengan pendapatnya. Kalau Motibai terbukti tidak bersalah, maka Jalal tidak akan menghukumnya. Salam yang mulia. Sesuai hukum kita harus mengabulkan permintaan tahanan, tapi kita tidak pernah menghukum orang yang tidak bersalah. Dan bila itu menimpa wanita, aku akan menyelidikinya sendiri. Kau masih punya kesempatan untuk mengatakan yang benar. Jika itu bisa menjamin, jika kau menuduh Adam Khan, maka aku akan memastikanmu dihukum mati. Itu sebabnya aku kemari memberimu kesempatan kedua. Jika kau berbohong, lalu kau mengakuinya, aku pastikan akan membebaskan. Aku tidak takut dihukum yang mulia. Aku hanya tidak mau kau bertanggung jawab atas apa yang terjadi yang tidak sesuai dengan keadilan. Jangan pernah beranggapan perhatianku sebuah kelemahan. Dan jika terbukti Adam Khan tidak bersalah, maka besok akan menjadi hari terakhir. Salam yang mulia, pesan Anda sudah dibawakan. Komandan Adam Khan benar-benar berada di Mathura saat ini. Dia bekerja untuk membasmi semua pemberontak yang ada di Mathura dan banyak tuan tanah yang menjamin untuk Adam Khan yang mulia. Beberapa anggota dewan sudah hadir di pengadilan. Itu menguatkan bahwa Adam Khan berada di Mathura seperti perintahku. Ini membuktikan bahwa dia tidak berada di Agra semalam. Ini adalah bukti bahwa laki-laki yang meninggal itu mengenal Motibai. Dia bersalah dalam fitnah Adam Khan dan Maham Angga. Itu sebabnya dia harus dihukum. Hukumannya adalah dia harus dikubur hidup-hidup. Kata-kata yang mulia adalah hukum. Tidak seorang pun bisa merubah keputusannya saat hukuman diputuskan. Hanya raja saja yang bisa mencabutnya. Maafkan aku, Joda. Ini suatu penghinaan untuk Ibu Jalal. Aku tidak bisa memintanya untuk merubah keputusannya. Perhatian semuanya, berikan salam untuk Yang Mulia Jalaluddin Muhammad, Raja dari dinasti Mughal dan yang tertinggi di negara India.
Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Seseorang yang akan dihukum mati diizinkan meminta satu permintaan terakhir. Apa permintaan terakhir? Anda telah memberiku banyak yang mulia. Aku tidak menginginkan apapun. Terima kasih yang mulia. Aku tidak berhak menanyakan pada tahanan tentang permintaan terakhir. Tapi kau sebagai tangan kanan ratuku, maka selayaknya aku memperlakukanmu seperti ini. Tapi jika kau tidak memiliki permintaan terakhir, maka baiklah. Maafkan aku, Joda. Aku tidak bisa memenuhi tugasku untuk menjagamu. Aku seharusnya berada di sampingmu memenuhi panggilanmu, tapi aku harus meninggalkanmu sekarang. Ini tidak adil untuk Moti. Dan yang paling buruk adalah aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu. Yang mulia, kau adalah ratu kerajaan India. Kau tidak perlu mengorbankan kehormatanmu untuk pergi dan memohon bantuan untuk kebebasan pelayanmu lepas dari hukuman. Meskipun orang yang kau mintai bantuan tidak bisa melakukan apa-apa untuk Moti Bayi. Bagaimanapun juga, aku bisa membantumu. Ini sangat mudah untuk mati. Tapi sangat sulit untuk menunggu kematian. Saat kau tahu bahwa kematian ini akan datang padamu, ketakutan Moti akan kematian akan bertambah sedikit demi sedikit. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang tidak akan mati. Segera setelah dia dikubur dan akhirnya Moti Bayi akan mati lemas. Kemudian yang mulia, dia akan susah bernafas. Dan dia akan merasa sakit tenggorokan karena begitu kehausan. Dia tidak akan melihat apapun karena gelap di sekelilingnya. Sangat sulit memutuskan apakah Moti Bayi mati karena lemas, karena kehausan, atau karena ketakutannya. Tapi satu hal yang pasti Ratu Joda, Moti Bayi sudah pasti mati. Dia akan mengalami kematian yang pelan dan menyakitkan. Ini racun. Ini untuk Moti Bayi. Sebelum dikubur hidup-hidup, Moti Bayi akan ditanya apa permintaan terakhirnya. Sejauh ini aku tahu dia akan menemuimu sebelum mati. Kau bisa memberikan racun ini padanya, Yang Mulia. Daripada Moti Bayi mati dengan perlahan dan menyakitkan, menurutku lebih baik dia cepat menemui ajalnya. Dia adalah pelayan kesayanganmu. Setidaknya ini yang bisa aku lakukan untukmu. Kenapa kau melakukan hal ini? Kenapa kau menyebabkan banyak penderitaan untukku? Ada dua macam manusia di dunia ini, Ratu Joda. Yang pertama, mereka yang membiarkan seekor semut pergi saat mereka melihatnya. Mereka tidak mengharapkan seekor semut menggigit mereka. Orang yang kedua adalah mereka yang menghancurkan semut segera begitu mereka melihatnya. Jika mereka melepaskan semut itu, mungkin akan menyerang mereka dan menggigit mereka. Dan aku adalah kategori yang kedua.
Siapapun yang mencoba menghalangi jalanku harus membayar mahal. Aku selalu mendapat rintangan. Dan ini akan menjadi perhatian. Ingatlah selalu Yang Mulia Ratu Jodah. Dia akan segera dihukum hari ini, Dewa Krishna. Dia datang ke sini denganku hanya karena aku membawanya. Dia di sini untuk melindungiku. Pelayan yang lain tidak siap untuk datang ke sini. Tapi Moti selalu menyemangatiku. Dewa Krishna, kau pasti akan menjawab doaku hari ini, kan? Kau akan menunjukkan jalan padaku, kan? Atau aku tidak akan bisa melihat wajahku sendiri dalam cermin. Tunjukkan padaku jalan keluarnya, Dewa Krishna. Kumohon, beri aku petunjuk. Kumohon tulis dan perintahkan pada Yang Mulia. Aku ingin mainan yang banyak lagi. Aku juga mau burung. Aku ingin manisan juga. Aku akan menunjukkan perintah pada Yang Mulia. Kau ini ratu, benar kan? Jadi kumohon tulis permintaanku. Seperti perintah Yang Mulia, keputusan dari Raja Mughal bahwa pemenang dari permainan catur ini akan dipersilahkan meminta satu permohonan dari Yang Mulia sekali seumur hidupnya. Terima kasih, Dewa Krishna. Kau datang dalam wujud anak ini dan menunjukkan jalan padaku untuk membebaskan Moti. Aku tidak akan membiarkan apapun menyakiti Moti. Mirza Hakim telah memberontak kembali di kota Kabul. Kabul berada di perbatasan wilayah. Ini sangat penting menjaga Kandar aman dari serangan musuh dan kehormatan kerajaan kita. Kita harus sepakat dengan ini, jadi tidak seorang pun diharapkan membuat masalah di area ini. Kami mohon maaf Yang Mulia. Tidak seorang pun diizinkan pergi untuk sekarang ini. Hentikan aku jika kau bisa. Aku ingin bicara denganmu, Yang Mulia. Kau tidak bisa menghukum Moti Bai saat ini. Bubar. Tak satu pun pendapatmu bisa mengubah apapun. Aku tidak pernah menarik perintahku. Itu kau tahu pasti. Kau benar, Yang Mulia. Tidak pantas bagi seorang raja untuk menarik kembali ucapannya. Kau telah menjanjikanku secara tertulis bahwa kau akan mengabulkan sebuah permintaanku. Aku ingin kau membebaskan Moti Bai sekarang.
Kau benar. Janji seorang raja adalah hal yang penting. Aku tidak bisa melihatmu, tapi aku bisa merasakanmu. Kehadiranmu di sekelilingku. Dewa Krishna, kumohon jagalah Joda. Tunggu! Hancurkan tembok ini. Ini perintah Yang Mulia. Yang Mulia telah memerintahkan kami untuk membebaskan Motibai. Bukankah sudah kukatakan, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Ada berita baru Yang Mulia. Aku melihat Motibai keluar dari gudang bawah tanah itu bersama dengan Ratu Joda. Kau terlibat kejahatan, Ratu Joda. Yang Mulia Raja sedang sibuk dengan tugasnya di pengadilan dan penjaga mencoba untuk menghentikanmu sebelum orang lain mengetahui tanpa menutupimu. Yang Mulia akan mendapatkan maafmu sebelum kau mencoba menyelamatkan pelayan ini. Kau tahu apa yang seharusnya aku lakukan? Seharusnya kau dipenggal. Kami tidak takut dengan kematian, Maham Angga. Sebetulnya kami memutuskan untuk menjadi seorang pahlawan. Sejauh ini perintah Yang Mulia selalu didengar. Janjinya lebih penting daripada perintahnya. Beliau memenuhi janjinya. Satu lagi. Aku kembalikan racun ini padamu. Motibai tidak membutuhkannya. Kau bisa memberikan racun itu pada orang lain. Kau harus ingat ini selalu. Seorang pelayan butuh perintah. Namun seorang ratu tidak membutuhkannya. Kau sangat bangga menjadi ratu. Kau tahu ada berapa ratu yang ada di istana permaisuri? Kau bukanlah teman kecilnya Yang Mulia seperti Ratu Rokaya. Tidak juga cantik seperti Ratu Pinas. Kau juga bukan seorang artis seperti Ratu Nazima. Lihat saja berapa lama kau akan dianggap sebagai ratu. Aku tidak mengharapkan menjadi seorang ratu. Aku hanya khawatir pada Moti. Tapi dia aman sekarang. Aku tidak butuh yang lainnya lagi. Apa kau tahu, Ratu Joda?
Apa yang istimewa denganmu? Yang Mulia tidak seharusnya memenangkanmu. Baju baru. Tetap baju baru meskipun seseorang memakainya sekali. Suatu saat tidak akan berguna. Itu maksudnya harapan mereka semua. Tapi sekali mereka punya sesuatu, mereka akan kehilangan ketertarikan padanya. Meskipun Yang Mulia telah memenangkan dirimu, kau akan menjadi seperti baju lama baginya. Kemudian Yang Mulia akan memiliki yang baru dalam hidupnya. Lalu kau akan datang pada Maham Angga. Aku akan tunjukkan padamu seberapa pantasnya kau di istana ini. Bagaimana kau bisa berpikir begitu tentang wanita lain? Bagaimana kau bisa mengharapkan lelaki menghargaimu? Wanita di istana ini tidak saling menghormati. Mereka saling tidak suka. Jika tidak bisa menghormati antara wanita, bagaimana kau bisa mengharapkan lelaki menghormatimu? Sombong. Lihat, wajahmu penuh dengan kesombongan. Setelah beberapa tahun kau akan kehilangan cahaya di wajahmu. Kemudian, aku akan menunjukkan padamu kebanggaan seperti yang aku lakukan. Ruksar, ini ada beberapa baju dari Lahore untukmu. Lihat, ada permata disulam dengan emas. Nazima, aku membawakan permata ini untukmu. Lihat, ini cantik bukan? Ini cocok untukmu. Hena, ini kancing intan. Ini untukmu. Cobalah. Semuanya terlihat indah. Oh iya. Ratu Fazana, aku dengar kau pernah berlaku tidak pantas dengan pelayanku. Yang Mulia. Kau jangan lupa, mereka semua adalah pelayan-pelayanku. Yang Mulia. Diam. Aku ingatkan, jangan pernah kau ulangi kesalahan ini lagi. Yang Mulia, hamba punya kabar bagus. Apa itu? Jika kau dengar, bagaimana Ratu Joda menggunakan perintah Yang Mulia? Bahwa dia menggunakan keputusannya untuk memenuhi keinginannya. Dia berharap seluruh dunia memenuhi semua permohonannya. Tapi dia telah menghilangkan kesempatan emas ini. Lain kali jika Yang Mulia memberiku janji, aku akan memintanya untuk menghabiskan waktu 100 hari, 100 malam bersamaku. Yang Mulia akan sibuk denganku selama 100 hari. Maafkan hamba, Yang Mulia. Dengan melakukan ini dia menunjukkan bahwa dia berbeda dengan yang lainnya. Ada sesuatu yang istimewa padanya. Dia tidak menggunakan janji Yang Mulia untuk sesuatu yang penting. Seharusnya kau mulai khawatir padanya. Tapi aku tidak. Aku juga tidak punya waktu untuk membicarakan betapa bodohnya dia. Aku khawatir istana ini akan menjadi sesuatu yang penting untukku.
Salam Yang Mulia, Ratu Nadira. Sebentar. Sekarang aku sedang berlatih pedang. Aku tidak tahu ini bagian dari catur. Kau juga suka bermain pedang rupanya. Pendekar harus tahu cara memainkan pedang. Sama halnya dengan bermain catur. Memainkan catur dalam istana dan bermain pedang sangatlah berbeda satu dengan yang lain. Bisakah kita bicara saat kita di dalam istana saja? Kau sedang bermain pedang denganku. Tidak memberi perhatian selama perang itu bodoh, tapi kehilangan kesempatan itu lebih buruk. Kau ingin melihatku mati, benar kan? Kau bisa menggunakan permintaanmu untuk memintaku bunuh diri. Kau kehilangan kesempatan besar hanya karena pelayan. Kau bisa meminta apapun, termasuk hidupku. Atau bahkan kebebasanmu. Apapun yang kau mau. Kau juga bisa meminta semua kemewahan yang kau inginkan.